Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa nataba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun al-kiram, ikhwati billah rahimakumullah, dan para pemirsa Najah TV dimanapun Anda berada, a'azzanallahu wa iyyakum. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kesempatan yang berbahagia ini nikmat karunia dari Allah tabaraka taala yang memberikan kita taufik untuk dapat kembali melanjutkan majlis kita pembahasan kitab tauhid, yang mana di kesempatan ini bersama insyaallah taala semoga dimudahkan kita akan mempelajari tentang ma jaa fir riya, bab tentang riya. Ikhwati billah rahimakumullah, riya asal kata dari riya yakni ra'a yurai, mura'ah, ri'a artinya memperlihatkan. Ra'a yara, melihat. Ya, tapi kalau ra'a yurai, memperlihatkan. Yang dimaksud dengan riya, memperlihatkan. Apa yang diperlihatkan? Amal soleh. Seseorang memperlihatkan amal solehnya kepada orang lain. Apa tujuannya? Untuk mendapatkan pujian atau pengakuan dari mereka. Dan memperlihatkan amal soleh kepada orang lain. Tujuannya untuk apa? Untuk mendapatkan pujian atau pengakuan mereka. Itulah yang dimaksud dengan riya. Memperlihatkan amal soleh kepada orang lain. Apa hukumnya? Jika memperlihatkan amal soleh tersebut kepada orang lain, tujuannya untuk mendapatkan pujian dari manusia, untuk mendapatkan pengakuan dari mereka, maka hukumnya adalah dosa besar. Dan Rasulullah SAW menyebutnya sebagai syirik kecil, asyirkul asgar, syirik kecil. Syirik itu adalah dosa besar. Rasulullah SAW menyebut riya sebagai syirik. Ini yang pertama. Maka riya itu adalah dosa besar. Karena yang pertama adalah riya itu adalah syirik. Syirik dalam hal apa? Syirik dalam amal hati. Ya. Syirik dalam amal hati. Syirik dalam iradah. Niatnya harusnya karena Allah tabaraka ta'ala, tapi niat dari amal soleh yang dikerjakannya tadi adalah menginginkan pujian dari manusia. Ya. Berarti di sini ada penyekutuan berkaitan dengan syirik iradah, ya, berkaitan dengan niat seseorang. Maka ini yang pertama, riya dikatakan sebagai dosa besar karena Rasulullah menyebutnya sebagai syirik. Yang kedua, begitu banyak hadis-hadis yang datang mengancam orang-orang yang riya, diancam dengan neraka. Hadis yang masyhur terkait dengan pada hari kiamat kelak, ada 3 manusia yang akan diputuskan perkara mereka pada hari kiamat. Mereka pertama kali akan diputuskan perkaranya pada hari kiamat. Yang pertama adalah rajulun ustushhida. Ya, seseorang yang mati syahid. Ketika Allah SWT bertanya kepada orang tersebut, ya, apa yang telah engkau perbuat? Dia mengatakan bahwasanya dia berjuang, berperang, qataltu fika hatta ustushhidtu. Ya, aku berjuang, berperang karenamu ya Allah, sampai kemudian aku mati syahid. Itu pengakuannya. Namun apa yang Allah katakan?
Karena Allah Tabaraka Ta'ala Maha tahu dengan niat seseorang, ya, maka Allah katakan engkau dusta. Ya, walakinnaka qatalta li ayyuqal jari. Akan tetapi engkau berjuang, berperang agar dikatakan sebagai seorang pemberani. Agar dikatakan sebagai seorang yang hebat, ya. Ingin dikatakan sebagai seorang pahlawan. Jadi niatnya bukan karena Allah Tabaraka Ta'ala. Maka orang ini kemudian diseret di atas wajahnya, lalu dilemparkan ke dalam neraka. Harusnya dia mendapatkan keutamaan yang besar dari mati syahidnya, akan tetapi disebabkan karena niatnya yang bermasalah, mendapatkan pujian, ingin mendapatkan pujian dari orang lain, sehingga justru yang didapatkan apa? Amal solehnya tersebut dibatalkan oleh Allah Tabaraka Ta'ala. Ya, tidak ada pahala dari mati syahidnya. Justru yang didapatkan apa? Dosa. Sehingga dengannya Allah lemparkan dia ke dalam neraka. Ini bahayanya riya. Yang kedua, menimpa orang yang alim, ya, menimpa orang yang alim. Ketika ditanya tentang amalnya, maka dia mengatakan bahwa ta'allamtul ilma, aku mempelajari ilmu, wa 'allamtuhu, tidak hanya mempelajarinya saja tapi juga mengajarkan, wa qara'tu fikal Quran, dan aku membaca Al-Quran karenamu ya Allah. Jadi dia belajar, menuntut ilmu, dia mengajarkannya, mendakwahkannya, dan membaca Al-Quran karena Allah Tabaraka Ta'ala. Namun Allah katakan apa? Engkau dusta. Walakinnaka ta'allamtal ilma, akan tetapi engkau mempelajari ilmu agar dikatakan sebagai alim, agar dikatakan sebagai seorang yang alim. Dan di dunia engkau telah mendapatkan tersebut. Dikatakan sebagai seorang yang syahid. Dikatakan sebagai seorang yang berilmu. Dikatakan ulama. Ya. Dan engkau membaca Al-Quran bukan karena aku, bukan karena Allah, tapi agar dikatakan sebagai qari. Maka disebabkan karena niatnya yang salah tadi, justru dia diseret di atas wajahnya lalu dicampakkan ke dalam neraka. Demikian juga terjadi dengan seorang yang hartawan. Segala bentuk jenis harta dia punya. Ya, dia dikenal sebagai seorang yang dermawan. Di dunia dia dikenal sebagai seorang yang dermawan. Ya, ketika Allah bertanya tentang nikmat tersebut, tentang nikmat hartanya, maka dia mengatakan bahwa tidak ada satupun jalan yang engkau cintai, engkau sukai, melainkan di jalan tersebut pasti aku akan berinfak. Kalau ada kesempatan untuk berinfak, maka dia akan berinfak. Ya. Akan tetapi Allah katakan engkau dusta. Engkau berinfak agar dikatakan apa? Sebagai seorang yang jawad, seorang yang dermawan. Ya. Maka batal amalnya, dosa yang didapatkan lalu dicampakkan ke dalam neraka. Maka kita berlindung kepada Allah Tabaraka Ta'ala dari buruknya riya, dari kesalahan niat kita yang semestinya kita hanya menginginkan pahalanya, balasannya dari Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata terselubung, ya. Ada niat yang lain, yakni menginginkan pujian dari manusia, ingin mendapatkan pengakuan strata sosial dari masyarakat. Maka ini kita harus berhati-hati dari hal ini. Oleh karenanya, begitu bahayanya riya yang merupakan syirik kecil, ya, sehingga penulis rahimahullah taala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, ya, menyebutkan beberapa dalil dalam pembahasan tentang riya ini untuk mengingatkan kita semuanya agar kita tidak terjerumus dalam riya, yang tentunya ini akan mengurangi kesempurnaan tauhid kita. Segala macam maksiat dosa itu akan mengurangi kesempurnaan tauhid kita. Apalagi ini adalah merupakan riya. Ya, syirik kecil, namun dia dosa besar, dan akibatnya apa? Amal tersebut batal. Ya, amal tersebut batal, justru yang didapatkan adalah dosa. Begitu bahayanya sehingga penulis yang mencantumkan atau memberikan pembahasan terkait dengan riya. Baik, silakan bisa dilihat di dalam kitabnya. Kita akan membacakan matan, ya.
Dalil yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman surah Al-Kahfi ayat 110. Surat Al-Kahfi ayat 110. Qul innama ana basyarum mislukum. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini basyarum mislukum, seorang manusia sepertimu. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Aku telah menerima wahyu. Aku telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Rabbmu adalah Rabb yang Maha Esa. Faman kana yarju liqa'a rabbih, maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Rabbnya, falyamal amalan salihah, maka hendaklah dia mengerjakan amal saleh, mengerjakan kebajikan. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepadanya. Ya. Qul, katakanlah, innama ana basyarum mislukum, sungguhnya aku adalah manusia seperti kalian. Jadi dalam ayat ini Allah SWT memerintahkan Nabi kita Muhammad SAW agar beliau menjelaskan siapa beliau. Di sini Allah perintahkan kepada Nabi kita untuk mengatakan bahwa beliau adalah seorang manusia biasa. Ya, beliau adalah seorang manusia biasa. Seperti manusia yang lainnya. Ya, butuh makan, butuh minum, butuh tidur. Ya, beliau juga mengalami sakit. Beliau juga pernah disihir. Yang jelas, di sini Allah perintahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk mengabarkan bahwa beliau adalah seorang manusia, sehingga tidak berhak untuk disembah. Ya, tidak berhak untuk disembah karena beliau adalah seorang manusia. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW ya pernah lupa, ya. Beliau pernah lupa. Innama ana basyarum mislukum, aku adalah manusia seperti kalian. Ansa kama tansaun, aku lupa sebagaimana kalian juga lupa. Fa idza nasitu fadzakiruni, maka kalau aku lupa maka ingatkanlah aku. Oleh karenanya ada syariat apa? Sujud sahwi. Ya, sujud karena lupa. Ya. Akan tetapi perbedaan Rasulullah SAW dengan manusia yang lainnya adalah beliau mendapatkan wahyu. Beliau adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak boleh diangkat sampai pada derajat Tuhan yang disembah. Karena bagaimanapun beliau adalah seorang manusia. Yuha ilayya, diwahyukan kepadaku. Apa yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW dalam ayat ini? Apa yang diwahyukan? Yang pertama, annama ilahukum ilahu wahid, bahwasanya sembahan manusia adalah yang Maha Esa dan hanya Allah yang berhak disembah. Ini yang pertama. Maka segala ibadah hanya diperuntukkan kepada Allah. Maka tidak boleh mencari pujian manusia. Ibadah semuanya hanya diperuntukkan kepada Allah. Maka ibadah apapun tidak boleh kita beribadah untuk menginginkan pujian manusia. Ini yang pertama. Yang kedua, apa yang diwahyukan kepada beliau? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan. Siapa yang ingin bertemu dengan Allah, maka hendaknya dia beramal soleh. Apa yang dimaksud dengan amal soleh? Amal soleh adalah amal yang zahir dan batinnya soleh. Yang dimaksud dengan amal soleh adalah amal yang zahir dan batinnya soleh. Yang zahir soleh maksudnya apa? Sesuai dengan sunnah Nabi. Sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Ini yang dimaksud dengan zahirnya soleh.
batinnya saleh, maka dia harus beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan amal saleh. Zahir saleh, batinnya juga saleh. Zahirnya berarti dia beramal sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Batinnya saleh berarti niatnya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan riya, ingin dilihat, bukan sum'ah, menceritakan amal solehnya agar dipuji oleh orang lain. Dan di antara pendapat orang ulama, di antaranya ada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau menjelaskan yang dimaksud dengan liqa'a rabbih adalah ru'yatullah. Yang dimaksud dengan berjumpa dengan Allah adalah melihat Allah. Maksudnya adalah nikmat tertinggi yang Allah berikan bagi penduduk surga, yakni bisa melihat wajah Allah. Ini di antara tafsiran faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang ingin berjumpa dengan Rabbnya, maksudnya adalah siapa yang ingin bisa melihat Allah di surga, maka hendaklah dia beramal dengan amalan yang saleh. Ya, jadi di antara ulama mereka berdalil dengan ayat ini bahwasanya Allah SWT bisa dilihat di mana? Di akhirat kelak, yakni di surga. Maka syaratnya adalah hendaklah dia beramal saleh. Kemudian yang ketiga, apa yang diwahyukan kepada Allah, kepada Rasulullah SAW? Yang ketiga adalah wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan jangan menyekutukan Allah SWT. Ya, tidak boleh seseorang berbuat syirik apapun dalam beribadah kepada Allah. Yusyrik dalam ayat ini terdapat masdar isyrak. Asyraka yusyriku, isyrak. Yang mempelajari nahwu akan paham maksudnya adalah di sini isyrak di sini yang bentuknya isim nakirah. Isim nakirah ketika datang dalam bentuk kalimat nafi, wala yusyrik, la, tidak, dalam bentuk nafi, peniadaan, maka ini memberikan faedah keumuman. Berarti yang dimaksud dengan tidak boleh menyekutukan Allah, tidak boleh seseorang berbuat syirik, maksudnya adalah dalam syirik dalam bentuk apapun juga, ya, umum. Syirik dalam bentuk apapun juga, syirik besar maupun syirik kecil, termasuk diantaranya adalah riya yang merupakan syirik. Nah. Jadi larangan syirik dalam ayat ini adalah sifatnya umum, mencakup di dalamnya apa? Riya yang merupakan syirik kecil. Bisa dipahami? Nah, makanya diantaranya Syekh berdalil dengan ayat ini yang menunjukkan larangan apa? Larangan berbuat syirik. Mencakup di dalamnya adalah riya. Ini adalah merupakan larangan, yang riya adalah merupakan syirik. Ya. Baik. Kemudian demikian juga dengan kata ahada, isim nakirah juga, ya, yang datang dalam bentuk kalimat nafi, peniadaan, maka ini juga memberikan faedah keumuman. Maka Allah SWT tidak boleh disekutukan dengan siapapun, umum dengan siapapun, dengan nabi, dengan malaikat, dengan wali, makhluk yang lainnya, umum, tidak boleh disekutukan dengan siapapun. Tapi bisa dipahami? Berarti dalam ayat ini ada dua hal. Larangan untuk semua bentuk kesyirikan. Larangan terhadap semua bentuk kesyirikan umum. Yang kedua, larangan untuk menyekutukan Allah dengan siapapun atau apapun. Sifatnya di sini apa? Umum. Bisa dipahami? 6. Berarti ada berapa di sini yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW terkait dengan ini? Yang pertama, yang berhak disembahnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kedua, siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, siapa yang ingin melihat Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka hendaklah dia beramal saleh. Yang ketiga apa? Larangan menyekutukan
Allah dengan siapapun. Masuk dalam hal ini adalah larangan berbuat ria. Nah, ini kaitannya dengan bab pembahasan kita. Baik, kita lanjut. Dalil yang kedua. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu' bahwa Rasulullah SAW bersabda, Qala Allah tabaraka ta'ala. Allah tabaraka ta'ala berfirman. Berarti hadis ini adalah hadis qudsi. Ana aghna syuraka'i 'ani syirk. Aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan persekutuan. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi. Barang siapa melakukan suatu amalan dengan dicampuri perbuatan syirik kepadaku, taraktuhu wa syirkahu. Maka aku akan tinggalkan dia dan tidak aku terima amal syiriknya itu. Jadi Allah katakan di sini, dalam hadis ini Allah tinggalkan amalnya tersebut. Berarti Allah tidak menerimanya. Jadi dalam hadis qudsi ini Allah SWT memulai firman-Nya dengan menyebutkan bahwa Allah tidak butuh persekutuan. Allah tidak butuh persekutuan. Berbeda dengan makhluk manusia. Sekaya apapun dan sehebat apapun dia, pasti dia butuh kepada orang lain. Dia butuh partner. Dia butuh kawan. Dia butuh bantuan. Ingin membina rumah tangga. Bagaimana caranya? Tentu butuh pasangan. Ingin merintis dunia usaha. Maka dia butuh apa? Butuh relasi yang bisa diajak kerjasama. Itu makhluk. Akan tetapi Allah adalah As-Samad. Apa artinya As-Samad? Semua makhluk membutuhkan Allah. Itu yang dimaksud dengan As-Samad. Semua makhluk bergantung kepada Allah. Maka Allah SWT menegaskan bahwa Allah sangat tidak butuh dengan persekutuan. Allah tidak butuh untuk dibantu. Dan yang kedua, dalam hadis ini Allah SWT menyebutkan bahwa Allah menyebutkan tentang orang-orang yang beramal dengan menyekutukan Allah. Dalam hadis ini Allah menyebutkan tentang orang yang beramal dengan menyekutukan Allah. Barang siapa yang beramal kemudian dia menjadikan sekutu dalam amalannya tersebut, maka Allah SWT tidak butuh terhadap amalannya. Artinya apa? Allah tidak menerima amalannya. Dalam riwayat yang lain, kalau tadi taraktuhu wa syirkahu, dalam lafaz yang lain, taraktuhu wa syarikahu. Aku tinggalkan dia dan sekutunya. Artinya aku tinggalkan dia dan partnernya. Orang yang beramal dengan menyekutukan Allah, maka Allah akan meninggalkannya bersama sekutunya tersebut. Sehingga dia dipersilahkan untuk meminta pahala kepada yang dia jadikan sekutu. Silakan minta pahala dari partnermu. Engkau menginginkan pujian dari seseorang, minta pahala tersebut dari orang yang engkau inginkan pujian darinya, minta pahala darinya. Maka di sini pelajaran penting, setiap amal apapun kita harus ikhlas karena Allah SWT tidak mengharapkan pujian dari siapapun. Ketika seseorang mengharapkan pujian dari orang lain meskipun sedikit, meskipun ingin dipuji dengan pujian yang sangat sedikit, maka Allah akan meninggalkan kesyirikan yang dia lakukan. Artinya apa? Tidak diterima amalnya. Meskipun keinginan untuk dipuji itu keinginan yang sedikitnya. Dia ingin pujian yang sedikit dari orang lain. Nah, di sini mengharap pujian dari orang lain termasuk
Ria, syirik kecil. Dan Rasulullah SAW ingatkan tentang hal ini. Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling aku khawatirkan menimpa diri kalian adalah asyirkul asghar. Rasulullah sebutkan di sini apa? Istilah asyirkul asghar. Maka para sahabat bertanya, wa ma syirkul asghar? Apa yang dimaksud dengan asyirkul asghar? Maka Rasulullah menjawab, ar-riya. Riya itu adalah syirik kecil, asyirkul asghar. Jadi di sini Rasulullah SAW menyebut riya itu dinamakan dengan apa? Riya itu dinamakan dengan asyirkul asghar. Riya dinamakan dengan syirik kecil. Jadi orang-orang yang riya di dunia maka akan disuruh Allah SWT meminta pahala dari orang-orang yang mereka harapkan pujiannya di dunia. Padahal bisa jadi mereka yang diharapkan pujiannya di dunia, bisa jadi di akhirat ternyata mereka adalah penghuni neraka. Kalau saja penghuni surga tidak dapat dimintai pertolongan pada hari akhirat, terlebih lagi meminta pertolongan dari penghuni neraka Jahannam. Berikutnya, berarti ini dalil yang keberapa selanjutnya? Dalil yang ketiga. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri secara marfu' bahwa Nabi SAW bersabda, Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal. Maukah aku kabarkan sesuatu yang lebih aku takutkan atas kalian daripada Al-Masih Ad-Dajjal? Qalu bala ya Rasulullah. Maka para sahabat mengatakan, tentu ya Rasulullah. Apa yang dikhawatirkan, yang lebih dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW daripada Al-Masih Dajjal? Apa yang lebih ditakutkan oleh Rasulullah SAW? Rasulullah katakan, asyirkul khafi. Syirik tersembunyi. Syirik tersembunyi. Di sini Rasulullah SAW katakan dengan istilah apa? Asyirkul khafi. Kalau tadi asyirkul asghar. Sekarang asyirkul khafi. Apa artinya? Syirik tersembunyi, syirik kecil. Kemudian Rasulullah SAW memberikan penjelasan, contoh. Di antara contoh, di antara bentuk asyirkul khafi, ayyaquma ar-rajulu yusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nazari rajulin. Seseorang mengerjakan salat dan memperbagus salatnya dengan harapan agar ada seseorang yang memperhatikannya. Di sini Rasulullah memberikan contoh. Jadi seseorang mengerjakan salat, dia perbagus salatnya, apa niatnya? Agar ada yang memperhatikan salatnya, kemudian memujinya, menganggap salatnya luar biasa khusyuk, ya, luar biasa tenangnya salatnya, ya, luar biasa lamanya salatnya. Ya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi di sini Rasulullah SAW menyebutkan syirkul asghar, kemudian asyirkul khafi. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah menyebutkan dengan istilah syirkus sarair. Syirik rahasia. Syirik rahasia. Diriwayatkan dari Ibnu Khuzaimah, Ahmad Al-Baihaqi dan yang lainnya, dari Mahmud bin Labib radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wa syirkas sarair." Hendaklah kalian menjauhi syirik rahasia. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma syirkus sarair?" Apa yang dimaksud dengan syirik rahasia?
Maka beliau mengatakan, yakumur rajulu fayusalli fayuzayyinu salatahu jahidan lima yara min nazarin nasi ilaih. Fadzalika syirkus sarair. Yaitu seseorang yang mengerjakan salat, kemudian dia memperbagus salatnya dengan bersungguh-sungguh agar orang lain melihatnya. Fadzalika syirkus sarair. Itulah syirik yang rahasia, syirik tersembunyi. Jadi sudah ada berapa nama yang disebutkan oleh Rasulullah terkait dengan riya? Ada asyirkul khafi. Ada asyirkul asghar. Ada syirkus sarair. Ya, asyirkul khafi yang samar, ya, tersembunyi. Ya, syirkul asghar, syirik kecil. Syirkus sarair, syirik yang rahasia, ya, tersembunyi. Ya. Ini semua menunjukkan bahwa riya adalah penyakit yang berbahaya. Dan syaitan tidak peduli berapa banyak amal soleh yang kita lakukan. Syaitan hanya akan berusaha bagaimana membuat kita tidak ikhlas. Sehingga amal-amal tersebut menjadi amal-amal yang sia-sia. Bukan justru mendapatkan pahala, malah mendapatkan apa? Mendapatkan dosa. Ya. Jadi pelajaran dari dalil ini bahwa syirik ini sangat berbahaya. Dan yang kedua, Nabi SAW lebih takut kalau umatnya terkena riya. Lebih takut daripada terkena fitnah Dajjal. Kenapa di sini disebutkan Dajjal? Ya, kita tahu tentang fitnah Dajjal. Ya. Kita ulang kembali terkait dengan Ad-Dajjal. Ya, Al-Masih Ad-Dajjal. Kenapa Dajjal dikatakan dengan Al-Masih? Dikatakan dengan Al-Masih. Kenapa dikatakan dengan Al-Masih? Yang pertama, Al-Masih jika bermakna isim fa'il berarti orang yang berjalan di bumi dengan cepat selama 40 hari. Orang yang berjalan dengan cepat di muka bumi selama berapa? 40 hari. Rasulullah SAW ditanya, berapa lama Dajjal tinggal di bumi? Maka Rasulullah mengatakan, arba'una yauman. Dajjal itu tinggal di bumi 40 hari. Tetapi 40 harinya bagaimana? Yaumun kasanatin. Satu hari yang pertama sama dengan 1 tahun. Wa yauman kasyahrin. Dan hari yang kedua, satu hari yang kedua, lamanya sama dengan sebulan. Wa yaumun kajum'atin. Dan satu hari yang ketiga, lamanya sama dengan sepekan. Wasairu ayyamihi ka'ayyamikum. Dan sisanya 37 hari itu sama seperti hari-hari biasa. Ya, ini terkait dengan makna dari Al-Masih. Al-Masih. Apa itu artinya? Orang yang berjalan di muka bumi dengan cepat selama 40 hari. Dan 40 harinya telah dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, jika Al-Masih ini bermakna isim maf'ul, al-mamsuh, isim maf'ul, artinya orang yang dibutakan matanya. Jadi Al-Masih Dajjal artinya Dajjal yang dibutakan matanya. Ya. Semana dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi SAW bersabda, Innallaha laisa bi'a'war. Allah Subhanahu wa taala tidak buta sebelah.
Wa innal masih ad-dajjal, adapun al-masih ad-dajjal a'warul ainil yumna, mata kanannya buta. Jadi mata kanan, mata sebelah kanan dari dajjal itu buta. Makanya dikatakan dengan al-masih dalam bentuk ism maf'ul. Ya, al-mamsuh artinya orang yang dibutakan. Ya. Jadi dajjal itu mata kanannya buta. Ya. Ini makna al-masih. Intinya bahwa dajjal nanti akan datang mengaku sebagai Tuhan. Dia akan memperlihatkan kemampuannya yang luar biasa. Dajjal nanti akan mengatakan, memerintahkan kepada langit untuk menurunkan hujan. Turun hujan. Ketika terjadi kekeringan, maka diperintahkan untuk tumbuh pohon. Pohon akan tumbuh, akan menghijau. Ya, bumi akan kembali hijau. Luar biasanya fitnah Dajjal. Jangankan nanti Dajjal datang. Kita saja di zaman sekarang ini masih banyak orang yang mempercayai dukun. Ya. Masih banyak orang yang percaya dengan dukun. Bagaimana lagi kalau Dajjal yang datang? Dajjal itu artinya apa? Dusta. Karena memang Dajjal itu pendusta besar. Fitnah yang ditimbulkan dari Dajjal itu fitnah yang besar. Akan tetapi Nabi SAW mengatakan bahwa beliau lebih takut terhadap fitnah riya daripada fitnah Dajjal. Apa sebabnya? Padahal kalau kita mencermati dari apa yang disifati oleh Rasulullah SAW tentang Dajjal, ini fitnah yang luar biasa. Walaupun dia buta sebelah, orang akan menganggapnya sebagai Tuhan. Bukan dukun sakti lagi gitu ya. Tapi apa? Tuhan. Tapi kenapa fitnah riya lebih dikhawatirkan menimpa umat ini daripada fitnah Dajjal? Apa sebabnya? Pertama, karena Dajjal itu munculnya menjelang hari kiamat. Artinya bahwa belum tentu kita akan bertemu dengan Dajjal. Kalau riya bisa muncul setiap saat. Selama kita masih hidup, nyawa kita belum dicabut oleh malaikat, maka berarti besar kemungkinan kita akan jatuh pada dosa riya. Besar kemungkinan kita akan jatuh pada dosa riya. Jadi riya itu bisa muncul setiap saat. Berbeda dengan Dajjal. Yang hanya muncul kapan? Menjelang hari kiamat. Dan belum tentu kita berjumpa dengan Dajjal. Tapi riya sudah pasti itu ada. Ya, fitnah riya itu sudah pasti ada. Yang kedua, karena fitnah riya itu jelas. Ya. Fitnah Dajjal itu jelas. Dan orang yang beriman akan selamat. Orang beriman akan selamat. Beda halnya dengan riya. Tadi telah Rasulullah SAW katakan samar. Riya itu tersembunyi. Ya. Dan Nabi SAW mengingatkan riya ini kepada siapa? Pelaku maksiat. Ada orang yang berbuat maksiat dia ikhlas? Hah? Karena Allah dia bermaksiat? Apakah ada yang dikhawatirkan riya menimpa orang yang berbuat maksiat? Yang diingatkan adalah orang-orang yang beramal soleh. Orang-orang beriman, orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang rajin beribadah. Mereka lah yang dikhawatirkan menimpa diri mereka riya.
Jadi riya ini hanya menimpa orang-orang yang orang-orang yang saleh, orang-orang yang beriman. Jadi ketika berbicara tentang riya, Rasulullah SAW tidak berbicara tentang para pelaku maksiat. Tetapi Rasulullah SAW berbicara tentang siapa? Orang-orang beriman. Orang-orang saleh. Ini diantara sebab Rasulullah SAW sangat mengkhawatirkan fitnah riya terjadi pada umatnya, melebihi jika umatnya berjumpa dengan Dajjal. Tapi ikhwati fillah rahimakumullah, kemudian Rasulullah SAW menyebutkan contoh dari riya yang tersembunyi. Syirik yang tersembunyi, yaitu seseorang mengerjakan salat, memperbagus salatnya dengan harapan agar ada seseorang yang memperhatikannya. Berarti dia memperbagus salatnya bukan karena Allah, akan tetapi karena ingin dipuji oleh orang lain. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan Abu Musa al-Asy'ari ketika membaca Al-Quran dengan suara yang merdu, suara yang indah. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Abu Musa al-Asy'ari, wahai Abu Musa, sesungguhnya engkau telah diberi suara yang merdu, diberi suara yang indah. Dari suara-suaranya indahnya keluarga Daud. Apa kata Abu Musa al-Asy'ari kepada Rasulullah SAW? Lau alimtu lahabbartuhu laka tahbira. Kalau seandainya aku tahu engkau sedang mendengar bacaan Al-Quranku, niscaya aku akan memperbagus bacaanku untukmu. Barusan yang kita pelajari adalah seseorang membaca Al-Quran, seorang yang salat dan dia memperbagus salatnya. Untuk menjadi perhatian orang lain. Ini dikatakan Rasulullah SAW sebagai syirik. Tapi bagaimana dengan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an? Ya. Yang dipuji oleh Rasulullah SAW bacaan suaranya bagus. Justru beliau mengatakan, kalau seandainya aku tahu bahwa engkau sedang mendengar bacaanku, maka aku akan perbagus bacaanku untukmu. Apakah ini termasuk syirik? Kalau iya syirik, maka Rasulullah pasti akan menegur langsung. Nah, gimana jawabannya? Syirik atau bukan? Bukan. Jadi boleh? Boleh? Gimana Mas? Boleh? Boleh tidak? Iya, silakan. Iya, gimana kasusnya? Ingin menyenangkan hati Rasulullah SAW. Ahsan, barakallahu fiik. Berarti boleh? Boleh. Berarti niatnya berbeda ya? Tujuannya berbeda? Kalau yang tadi adalah ingin dipuji. Kalau yang sekarang adalah ingin apa? Menyenangkan hati Rasulullah SAW. Artinya bahwa ada dua keinginan dari memperbagus bacanya adalah yang pertama dia ingin menyenangkan hati Rasulullah SAW seperti jawaban tadi yang telah dijawab sampaikan. Yang kedua dia tetap ingin mencari ridho Allah, bukan untuk mencari pujian manusia. Ya. Ya. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan ahabbul a'mal ilallah, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Sururun tudkhiluhu ala muslim. Kebahagiaan yang engkau masukkan ke dalam hati seorang muslim. Artinya membahagiakan seorang muslim, membahagiakan orang lain, itu adalah amal yang paling dicintai oleh Allah Tabaraka wa taala. Amal yang paling dicintai oleh Allah apa? Membahagiakan orang lain. Jadi dia ingin menyenangkan orang lain. Tidak bermaksud untuk mendapatkan apa? Pujian. Maka seperti Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu ini tujuannya adalah ingin
menyenangkan Rasulullah SAW, tidak ingin dipuji, tetap beliau ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka sama halnya jika ini dibawakan kepada seorang imam. Ya. Seorang imam yang membaca ayat Al-Quran dengan lantunan yang baik, dia memperbagus bacaannya. Apa tujuannya? Apa niatnya? Apakah dia ingin mendapatkan pujian dari jamaahnya? Ataukah karena dia ingin agar orang-orang suka dengan Al-Quran? Agar orang-orang tenang sholat berjamaah. Sekalipun mungkin sholatnya panjang karena bacaannya bagus. Ya. Tidak terasa orang, atau tenang orang ya. Senang, tenang. Ya. Bisa lebih khusyuk untuk sholat. Maka ini sesuatu yang terpuji. Justru berpahala. Bukan termasuk ria. Tetapi kalau dia ingin dipuji, agar dikatakan suaranya bagus, agar dia dikatakan sebagai qari, agar dikatakan sebagai seorang hafiz, maka inilah syirik asgar. Tapi beda-beda tipis. Ya. Beda-beda tipis. Nah makanya ini harus kita berusaha untuk menata hati kita. Ini syirik atau memang kita ingin menyenangkan orang lain? Ya, beda-beda tipis. Jadi yang membedakan adalah niatnya. Amalannya sama, membaca Al-Quran. Yang membedakan adalah niatnya. Ada beberapa contoh sebagai peringatan untuk kita semuanya, terkhusus untuk kami sendiri. Contoh dari riya yang terselubung. Riya yang samar. Riya yang tersembunyi. Seperti ketika kita bercerita dengan seseorang, kemudian kita menceritakan keburukan orang lain. Si fulan itu tidak pernah datang ke pengajian. Si fulan itu tidak pernah tersenyum kalau berjumpa dengan kita. Si fulan itu tidak pernah bersedekah. Dia ceritakan keburukan orang lain dengan maksud apa? Supaya lawan bicaranya tadi mengatakan bahwa dia yang sedang berbicara ini kebalikan dari orang yang sedang dibicarakannya. Oh, berarti yang ini nih berarti dia orang yang apa? Lawan dari tadi. Suka tersenyum, menyapa orang, mudah bergaul. Ya. Dia orang yang dermawan. Dia orang yang rajin sholat tahajud. Dia orang yang rajin datang ke pengajian. Dia ceritakan aib orang lain, keburukan orang lain, untuk menyatakan bahwa saya tidak seperti yang sedang diceritakan. Ini juga perlu kita hati-hati, ya. Jangan sampai ketika kita sedang berbicara dengan seseorang, kemudian datang syaitan yang mendorong kita untuk mengungkit, ya, keburukan orang lain, kemudian kita angkat kebaikan kita. Sebenarnya kita ingin mengangkat diri kita, tapi secara tidak langsung, secara tidak langsung, ya, samar. Nah, dalam hal ini ada dua hal. Yang pertama yang diinginkan adalah riya, dan yang kedua adalah ghibah. Berarti dia menggabungkan dua keburukan. Dia menggibah, ya, gibah ini dosa besar. Maksud dari gibahnya tadi apa? Dia ingin riya. Tidak pernah dia tuh hadir ke kajian. Nah, dia ingin mengatakan apa? Kalau saya rajin datang ke kajian. Tetapi secara tidak langsung ya. Dia tidak mengatakan terus terang ya. Kalau saya rajin, tidak pernah absen datang ke pengajian. Ya. Dia tidak mengatakannya, tapi dia ingin bahwa orang ini menilai bahwa beda kalau
saya rajin datang ke pengajian. Nah, kita berhati-hati dari seperti ini ya. Kita berhati-hati dari seperti ini. Kita tidak menuduh seseorang, ya tidak boleh kita menuduh seseorang, oh dia riya, tidak boleh. Kita tidak mengetahui hati seseorang. Kita bukan hakim yang menilai niat seseorang. Kita bukan hakim. Allah yang akan membuka nanti. Yauma tublas sarair. Pada hari kiamat nanti semua rahasia akan dibongkar. Termasuk niat kita tadi. Riya yang terselubung. Maka kita tidak perlu sibuk dengan niat seseorang. Kita menilai dari zahirnya saja. Ya. Kalau yang pertama tadi menceritakan keburukan orang lain, yang kedua dia menceritakan nikmat karunia yang Allah berikan kepadanya. Ya alhamdulillah, saya dapat rezeki. Alhamdulillah saya begini. Alhamdulillah keluarga saya begitu. Tapi tujuannya apa? Supaya orang menganggap bahwa dia adalah orang yang soleh. Dia adalah orang yang soleh sehingga kemudian Allah sayang kepadanya dengan memberikan nikmat-nikmat karunia-karunia. Padahal ada niat yang terselubung. Dia ingin agar orang menilai dirinya sebagai seorang yang soleh dan layak, dia seorang wali, layak untuk mendapatkan nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ustaz, bukankah ada ayat wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, surat Ad-Duha. Adapun terhadap nikmat Rabbmu maka hendaklah engkau nyatakan. Ya. Boleh kita menceritakan nikmat yang kita dapatkan, tapi dalam rangka apa? Bersyukur. Tahaddus bin ni'mah. Ya. Kita berbicara dalam rangka apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini beda-beda tipis. Mana yang satu untuknya syukur, mana yang satu ingin dikatakan sebagai seorang yang soleh dan dia berhak layak untuk mendapatkan nikmat tersebut. Nah, ini tipis. Ada yang lain kita lihat banyak terjadi di media sosial. Ada orang yang memuji, menyebut gurunya, ya, dia puji gurunya, ya, dia sebutkan gurunya ini, dia sebutkan gurunya ini, ya, guru-guru yang terkenal, guru-guru yang masyhur. Apa yang dia inginkan? Dia ingin mengabarkan bahwa saya dekat dengan guru-guru tersebut, saya kenal dengan ustadz ini, ya, saya dekat dengan ustadz ini, menunjukkan bahwa dia adalah seorang murid yang apa? Lanjutkan. Murid yang apa ini? Sampai dia bisa dekat dengan ustadz-ustadz kibar. Ya. Ustadz-ustadz besar. Ya. Jadi dia ingin mengangkat dirinya dengan menyebut apa? Dengan menyebut gurunya. Ini beda tipis dengan orang yang menyebut gurunya, menyebut sekolahnya, dalam rangka apa? Ingin meyakinkan bahwa saya dengar, saya belajar langsung, saya menimba ilmu dari guru tersebut, dari syekh tersebut. Ya. Supaya apa? Meyakinkan orang lain bahwa yang disampaikannya seperti itu. Bukan karangan dari dirinya. Bukan fatwa dari dirinya. Karena terkadang di masyarakat itu orang kan menilai ini siapa ini, di mana dia belajar, siapa gurunya, kan begitu. Memang ada saatnya memang perlu untuk menyampaikan hal tersebut untuk meyakinkan orang lain. Ya. Tapi beda sekali lagi, ini beda-beda tipis. Apa tujuannya? Apakah dia ingin mengangkat dirinya ataukah agar orang lain bisa menerima dakwahnya ketika tahu bahwa oh dia memang belajar dari Ustadz Fulan, memang dia tamatan, dia lulusan dari perguruan tinggi ini. Nah, sekali lagi, beda-beda tipis. Riya yang terselubung. Ada orang yang merendahkan dirinya. Tapi niatnya apa? Agar dia dikatakan sebagai seorang yang low profile. Orang yang
Apa low profile itu? Rendah diri. Ya. Orang yang tawadhu. Ya. Tapi sebenarnya dia ingin mengangkat dirinya dengan mengatakan bahwa dia adalah seorang yang saya biasa-biasa aja. Saya bukan siapa-siapa. Ada juga orang yang berbicara tentang keberhasilannya, kesuksesannya. Contoh dia berhasil, sukses dalam merintis dakwah. Beda tipis. Dia menceritakan keberhasilan dakwahnya tadi, apakah memang agar menjadi pelajaran untuk anak cucunya, orang lain mengambil pelajaran bagaimana cara untuk merintis dakwah, ataukah dia memang bersyukur kepada Allah SWT bagaimana susahnya untuk merintis dakwah, ya. Atau dia ingin mengatakan bahwa sayalah yang pertama kali merintis dakwah di sini. Ini semuanya adalah kehebatan saya. Ini saya yang bangun. Ini saya yang memulai. Ini kajian di sini nih saya yang perdana. Ini kajian sini saya yang buka. Nah. Ya. Beda-beda tipis. Ya. Ini nggak enak kita bicaranya. Tapi ini adalah peringatan untuk kita semuanya. Ya. Ya, mungkin di dunia usaha kita gitu kan, di dunia usaha kita. Ya. Di pekerjaan kita gitu kan, di keluarga kita gitu. Ini saya yang pertama kali mendakwahi keluarga saya. Saya satu-satunya yang paham tentang sunnah. Saya yang mendakwahi keluarga saya. Nah. Beda tipis dengan dia bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat yang Allah berikan, kemudahan berupa taufik sehingga keluarganya mengenal sunnah dengan dia ingin mengatakan bahwa ini berkat saya. Sayalah yang mendakwahi keluarga. Nah, ini beda tipis. Jangan sampai kebaikan-kebaikan yang harusnya kita mendapatkan pahala yang besar dari usaha kita tersebut, ternyata di akhirat tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Bahkan justru apa yang kita dapatkan? Dosa disebabkan karena riya. Ada juga orang yang menceritakan bahwa itu si fulan tuh, lihat, dia sekarang hidup susah. Dia sekarang hidup susah. Dia tidak dengar apa yang saya sampaikan. Atau lihat gimana keadaannya si fulan itu. Sudah saya ingatkan, sudah saya dakwahi, sudah saya sampaikan, tapi dia tidak menerima. Apa yang ingin disampaikan? Seakan-akan dia ingin menunjukkan bahwa dia adalah seorang wali. Siapa yang tidak mengikuti perkataannya, yang menyelisihi ucapannya, maka dia patut untuk mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini semuanya apa? Riya yang terselubung. Ya. Yang berpoligami juga nggak lepas dari riya. Ya. Apa niatnya? Ya, menceritakan tentang atau memamerkan tentang poligaminya. Apakah supaya orang lain mengikuti jejaknya? Ataukah dia ingin mengatakan bahwa dia adalah seorang yang hebat sehingga dia bisa berpoligami? Dia bercerita, menyampaikan hal tersebut dalam rangka apa? Poligami ibadah. Tetapi mengumumkannya dengan pamer, ini termasuk riya. Jadi sekali lagi, ini di antara contoh-contoh saja ya. Ini sekadar contoh-contoh saja. Kami ingin mengingatkan bahwa kita tidak boleh menuduh seseorang berbuat riya. Sekali lagi, tidak ada yang mengetahui hati seseorang kecuali siapa? Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita berprasangka buruk terhadap orang
orang lain. Ya. Kita bukan hakim yang menilai hati seseorang, ya. Akan tapi contoh-contoh tadi jangan sampai riya terselubung tersebut menimpa diri kita. Harusnya kita mendapatkan pahala yang besar, keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala atas kebaikan-kebaikan, ketakwaan kita. Namun lihatlah iblis dan pasukannya untuk orang-orang yang rajin beribadah, orang-orang yang soleh digelincirkan dengan cara apa? Di antaranya dengan cara riya. Maka amal yang disusupi oleh riya, maka amal tersebut akan musnah, akan hancur, dan pelakunya akan binasa. Ya, justru dia akan mendapatkan dosa. Maka ini pelajaran yang sangat berharga yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala dalam kitab tauhid ini. Baik, kita baca kandungan bab ini. Ya, tafsiran ayat dalam surah yang pertama. Tafsiran ayat dalam surah Al-Kahfi. Ya. Silakan nanti bisa dilihat catatan kaki. Tafsiran ayat dalam surah Al-Kahfi yang telah kita pelajari tadi, Al-Kahfi ayat 110. Qul innama ana basyarum mislukum. Ya. Silakan bisa dilihat catatan kakinya. Ini menunjukkan bahwa amal ibadah tidak akan diterima oleh Allah kecuali bila memenuhi dua syarat. Yang pertama, ikhlas semata-mata karena Allah, tidak ada syirik di dalamnya, sekalipun syirik kecil seperti riya. Yang kedua, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, karena suatu amal disebut soleh jika ada dasar perintahnya dalam agama. Dan ayat ini mengisyaratkan pula bahwa ibadah itu tauqifiyah, artinya berlandaskan pada ajaran yang dibawa Rasulullah SAW, tidak menurut akal maupun hawa nafsu seseorang. Yang kedua, masalah penting sekali yaitu bahwa amal soleh apabila dicampuri dengan sesuatu yang bukan lillah, maka tidak diterima oleh Allah. Yang ketiga, disebutkan alasan yang menyebabkan hal tersebut, yaitu bahwa Allah adalah sembahan yang amat menolak perbuatan syirik karena sifat kemahacukupannya. Yang keempat, alasan lainnya bahwa Allah adalah sekutu yang terbaik. Yang kelima, Nabi SAW sangat khawatir apabila sahabatnya melakukan riya. Dan yang terakhir, tafsiran riya, contohnya seseorang melakukan salat dengan niat lillah, akan tapi dia perindah salatnya itu karena mengetahui ada orang lain yang memperhatikannya. Selesai pembahasan kita terkait dengan riya. Maka ikhwati fillah rahimakumullah, kita berdoa kepada Allah SWT agar kita dihindarkan dari riya. Di antaranya doa Rasulullah SAW apa? Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamuh. Ini diantara doa yang kita berlindung kepada Allah SWT agar kita dijauhkan dari berbagai bentuk kesyirikan. Termasuk di dalamnya adalah syirik kecil, yakni riya. Yang kedua, hendaklah kita melatih diri kita untuk menyembunyikan amalan. Menyembunyikan amalan. Man istata'a minkum ayyakuna lahu khib'un min amal atau khabi'un min amal, ya, min amalin salih falyamal. Siapa yang bisa menyembunyikan amalnya, ya, siapa yang bisa menyembunyikan amalnya, maka hendaklah dia sembunyikan. Dan ini harus perlu latihan. Ada perkataan yang sangat bagus, yakni uktum hasanatika kama taktumu sayyiatik. Sembunyikanlah kebaikan-kebaikanmu sebagaimana engkau menyembunyikan keburukan-keburukanmu. Sembunyikanlah kebaikan-kebaikanmu sebagaimana engkau menyembunyikan apa? Keburukan-keburukanmu. Ya. Yang ketiga, agar kita terhindar dari riya, hendaklah kita merenungi nasib orang-orang yang riya. Nasib orang-orang yang riya di dunia dan di akhirat. Bagaimana kondisinya orang yang riya di dunia? Yang riya di dunia, kalau ternyata dia tidak mendapatkan apa yang diinginkan berupa pujian, maka dia akan gelisah. Orang tidak memujinya, ya, maka dia akan apa? Gelisah, karena dia sangat mengharapkan pujian dari orang lain.
Adapun di akhirat, maka aibnya akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, man sama'a sama Allah bih, siapa yang menceritakan ketakwaannya, kesolehannya kepada orang lain, ya, dalam rangka agar orang lain memujinya, maka Allah akan bongkar yang sebenarnya dari niatnya tersebut. Allah akan hinakan dia. Allah akan bongkar keburukan-keburukannya, ya. Wa man yura'illahu bih. Siapa yang ingin pamer, ya, memperlihatkan amalannya kepada orang lain, ya, ingin mendapatkan pujian, maka Allah juga akan memperlihatkan keburukannya di mana, di akhirat. Yang lainnya adalah kita merenung hakikat dari orang yang kita harapkan pujian darinya. Yang pertama, bahwa belum tentu orang yang kita inginkan dia memuji kita, dia lebih mulia dari kita, dia lebih baik dari kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, semua manusia sehebat apapun dia, ketika dia meninggal dunia, ya, dia pasti akan mengeluarkan bau yang busuk. Apa yang kita inginkan dari seseorang yang ketika dia meninggal, dibiarkan jasadnya, dia akan mengeluarkan bau yang busuk. Ya, itulah hakikat manusia, hakikat orang yang kita inginkan pujian darinya. Ya, ada keburukan-keburukannya. Berikutnya adalah kalau kita menginginkan pujian dari seseorang atau kita menginginkan pujian dari semua orang, ya, tetapi sejatinya kita buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka pujian orang satu dunia itu tidak akan menjadikan kita mulia. Ya, sebaliknya semua orang mungkin membenci kita, tetapi kita adalah orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka bencinya orang, ya, itu tidak akan mengurangi kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kita inginkan adalah kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah hendaknya kita merenung manfaat dari amal soleh. Manfaat dari amal soleh yang tidak tersusupi oleh riya, yang tidak tersusupi oleh sum'ah. Karena ketika kita meninggal dunia, yang mengantarkan kita ada 3. Apa itu? Yang mengantarkan kita apa? Keluarga, harta, amal. Yang 2 akan kembali dan yang 1 bersama kita. Yang 2 apa? Keluarga dan harta akan kembali, yang bersama dengan kita adalah amal kita. Ya, ini amal soleh, ya. Ini akan terus bersama kita. Adapun amal yang tersusupi riya, maka dia bukan amal soleh. Amal yang tersusupi riya itu bukan amal soleh dan dia tidak akan menyertai kita. Nah, inilah diantara nasihat para ulama agar kita terjauhi dari syirik. Di antaranya adalah syirik kecil, yakni riya. Maka penting, tadi poin yang pertama adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan menyelamatkan kita, yang bisa memberikan kita kekuatan, melindungi kita adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perbanyak berdoa kepada Allah agar kita diselamatkan dari berbagai fitnah, termasuk fitnah riya. Allahumma amin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, terutama kami yang menyampaikan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.